Alhamdulillah, salatu wassalam ala nabi. Kita bersyukur bisa hadir dalam rangka hadirin majelis sebagai syukur dan bersalawat kepada Rasulullah dan baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, siang ini semuanya gimana? Semoga Allah terus berikan kita iman, sehat, dan yang terpenting juga semoga ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah. Kita buka Quran, kita buka handphone sambil baca satu atau dua ayat. Suratnya ke-6, ayatnya 160. Ya Allah yang buka handphone, buka Quran, semoga dimudahkan hajatnya ya Allah. Ya Allah yang buka handphone, buka Quran, semoga disediakan haji ya Allah. Sudah belum? Sudah? Ada enggak satu orang Pak Trio deh yang baca terjemahnya? Nanti gantian. Yuk kita baca Qurannya, tidak ikuti saya, kita baca bareng-bareng. Meskipun suara saya tidak seindah Pak Trio, tapi kita cari barokah dengan bacaan Qurannya. Pak Trio, sudah ketemu belum? Surat ke-6, ayatnya berapa? 160. Dapat Pak Trio? Ada yang sudah dapat belum? Satu orang dong, tolong. Ada? Ya Allah yang baca terjemahnya semoga berangkat umroh. Ada yang dapat satu orang? Minta tolong, ada ya. Pak ini tolong berikan. Pak, ya semoga sehat selalu ya Pak. Yuk sama-sama angkat suaranya. Kita baca bareng-bareng, tidak ikuti saya. Bareng-bareng ya angkat suaranya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angkat suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Silakan Pak, siapa namanya Pak? Pak Bayu. Silakan Pak Bayu. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Sebentar dulu yuk, kita pandangan ke depan, kita ulangi. Pak Bayu baca terjemahnya. Ulangi Pak Bayu ya. Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Begini, tidak lihat Qurannya ya, tidak lihat handphonenya. Barang siapa mengerjakan kebaikan, maka yang mengerjakan kebaikan pahalanya Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Jadi setiap kebaikan itu pahalanya dilipat gandakan menjadi berapa? 10. Ayat ini adalah dalil yang disampaikan Nabi Muhammad ketika beliau menyampaikan puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 Hijriah. Nama puasanya adalah Ayyamul Bid, hari-hari yang putih, karena bulannya purnama, cerah, mendekati bumi. Ada seorang ahli mengatakan bulannya cerah mendekati bumi, maka sinarnya itu efek buat manusia kala itu temperamennya tinggi. Maka solusi meredam emosional yang tinggi, kita disunahkan untuk apa? Puasa. Kalau sumber dalilnya adalah ini, setiap kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Berarti satu hari kita puasa
pada ayam mubih kita tanpa sadari seperti berpuasa sebanyak. Ya Allah, mudahkan Bang Permata ini. Ini paling enak jam segini ngapain? Kalau fokus dulu ya. Barusan Pak Bayu baca terjemah. Setiap kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. Ya, jangan marah-marah ya. Maka puasa ayam mubih sebanyak 3. Bukannya kalender Masehi, tapi kalender di berarti setiap kebaikan dilipat gandakan menjadi 10, maka satu hari puasa ayam mubih tanpa disadari sebenarnya Allah berikan kita pahala puasa seperti berpuasa selama 10 hari. Alhamdulillah ya Allah. Berarti 2 hari puasa, 3 hari puasa, 30 hari. Itulah hitungan 1 bulan kurang lebih dalam kalender Islam. Berarti kalau ada yang tanya, ada enggak dalam Islam amal ibadahnya ringan, pahala seperti berpuasa sebulan penuh? Ada. Hanya dengan bermodal puasa sebanyak seperti berpuasa 1 bulan. Dalilnya mana? Ini yang tadi. Ya Allah, mudahin ya Allah. Sekarang pandangan ke depan dulu, tidak lihat handphonenya. Puasa Ramadan kita pukul rata adalah 30 hari. Kesini dulu ya, sama-sama. Ini adalah puasa Ramadan 30 hari. Setiap hari puasa Ramadan sebenarnya pahalanya seperti Allah lipat gandakan berpuasa selama. Berarti kita mulai puasa Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, dan sekarang Rabu. Kita puasanya 5 hari, sebenarnya kita dapetin pahala seperti berpuasa selama. Perintah sholat ketika peristiwa Mi'raj. Kalau ini Isra, Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha, namanya Mi'raj, sesuai arahan tangan saya ya. Kalau ini ketika peristiwa Rasulullah dapat wahyu perintah sholat pertama kali sebanyak 50 rakaat apa 50 waktu? Jangan ngegas biasanya. 50 waktu apa 50 rakaat? Dalam 1 hari ada 24 jam. Dalam 1 hari, kalkulatornya, wahai teman-teman Bang Permata, dalam 1 hari ada berapa jam? 24 jam. Dalam 1 jam ada berapa menit? 24 jam dikali 60 menit sama dengan 1440 menit. Jangan khawatir, saya udah ngitung dulu. Dalam sehari semalam tadi berapa waktu? Maka 1440 menit dibagi 50 waktu sama dengan 28 menit, 8 detik. Maka kalau perintah sholat dalam sehari semalam sebanyak, maka setiap 28 menit, kita ngapain? Itu memberatkan kita. Tapi kalau sandarannya ini berarti subuh kita dapetin pahala seperti, ya Allah mudahin ya Allah, subuh seperti 10 kali subuh, kemudian juga zuhur seperti 10 juga, lalu kemudian asar sama, maghrib sama, isya sama. Maka 5 waktu yang kita kerjakan sebenarnya tanpa kita sadari kita mendapatkan pahala seperti mengerjakan. Ramadan berapa hari? Ramadan 30 hari, sebenarnya tanpa disadari juga kita seperti berpuasa selama 300 kali. Gimana ceritanya? Bapak sehat yang pojokan?
300 hari. Benar apa enggak? Sini semuanya lihat. Ini nggak boleh marah. Astagfirullahaladzim ya Allah, nggak boleh marah ya Allah. Ini umpama Ramadan. Sini, ini Syawal. Sesuai arahan saya ya. Apa ini? Ini Syawal. Setelah puasa Ramadan, ada puasa sunnah, namanya puasa apa? Puasa Syawal, wahai Bang Permata, berapa hari? 6 kali 10 jadi tambah Ramadan. Maka itulah hitungan dalam setahun kalender Hijriah 360 hari. Maka sebenarnya setelah Ramadan teruskan tanpa disadari pahalanya seperti berpuasa selama sampai jam berapa tausiahnya Pak Rio? Saya nggak jam tangan. Aduh, cepat sekali waktu jam 1 selesai insya Allah. Teruskan lagi ya. Jadi pahala standar minimal sampai di angka berapa tadi? 10. Buka Qur'annya, suratnya kedua, ayatnya 261. Geser. Selain Pak Bayu, kirinya Pak Bayu. Sini Pak. Ya, Bapak tolong baca terjemahnya. Pak siapa namanya Pak? Pak siapa namanya? Habibi, Masya Allah. Cintaku, sayangku. Masya Allah. Yang bilang Masya Allah harus dirupiah. Berapa tadi? Surat berapa? Ayatnya 261. Angkat suaranya yuk. Angkat suaranya. Maaf Bapak ya, metode saya di bulan Ramadan begini ya. Biar kita bukan hanya dengerin tausiah, tapi tadarus Quran ya. Yuk sama-sama angkat suaranya. Ya Allah, tuh jempol, tuh telunjuk yang ke atas, yang ke bawah. Semoga tuh jempol dan telunjuk dari saksi di hati yang ya Allah. Sudah belum? Sudah, yuk sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Angkat suaranya. Kama salihabbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sekarang pandangan ke depan, ikuti saya. Angkat suaranya. Qala Rasulullah ila sab'i mi'atin di'fin. Maka pahala paling standar di angka yang awal. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Pahala paling standar di angka Rasul dalam hadis Sahih Bukhari Muslim sampai di angka 700 kali lipat. Berapa kali lipat? Ternyata di Quran dikuatkan lagi, bukan dari hadis. Tadi yang dari hadis mengatakan berapa tadi? 700 kali lipat. Ternyata dikuatkan lagi pahala sedekah. Silakan Pak Habibi, tolong angkat suaranya, mikrofon ditempelkan. Silakan. Baca bismillah dulu. Sebentar sini. Perumpamaan orang yang menginfakkan apanya? Di jalan. Kalimatnya di Quran yunfiquna masalul ladina yunfiquna. Kesini yuk. Ulangi saya. Sedekah, infak, zakat, wasiat, wakaf, warisan, hibah. Ulangi. Ini karena kecepatan sayanya. Yang salah jamaah apa ustadznya? Nggak boleh marah lagi puasa. Sedekah, infak, zakat. W-nya ada 3. Wasiat, wakaf, warisan. Dan yang ke-7 hibah. Berarti yang kita kasih kepada orang lain ada 7.
Apa yang terjadi Ustaz? Di Quran kalimatnya bukan sedekah. Tapi kalimatnya apa? Pak Habibie, berikan mikrofonnya kepada yang ini, kepada nunduk semuanya. Ya Allah, Masya Allah. Nih, yang pegang, Bapak ini, yang pegang sejadah. Bapak ini, yang pegang sejadah, ya Bapak. Ya Allah, berikan mikrofonnya ke beliau. Siapa namanya Pak? Agung. Masya Allah, begitu agung. Ulangi Pak Agung, angkat suaranya Pak Agung dengan keras. Kalimatnya sedekah apa infak? Kalau infak bedanya dengan sedekah, kalau infak adalah kita berikan saudara kita berupa benda. Sesuatu yang kita berikan berupa wujud materi atau benda namanya adalah, meskipun itu juga disebut dengan sebutan sedekah, tapi infak lebih khusus ketimbang sedekah. Kalau infak berupa benda, tapi kalau sedekah, apapun kebaikan itu bernilai sedekah. Contoh, tolong bilang sedekah aja. Rasul bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu hanya dengan bermodal senyum itu pahalanya. Radduka salam shadaqah. Ada teman mengucapkan salam, kita jawab, pahalanya menjawab salam seperti ayadatu kalmarid shadaqah. Nabi Muhammad bersabda, ada keluarga, kerabat, teman sakit kita jenguk, maka menjenguk sakit pahalanya seperti 4. Imatatukal ada anitori shadaqah. Ada dahan, ada batu yang melintang di jalan, kita singkirin biar orang gak tersandung, itu pun pahalanya sedekah. Irsyaduka ila thariq shadaqah. Gojek online nggak tahu alamat, kita tunjuki alamatnya, maka menunjuki alamat sama orang yang tidak tahu alamat, kata Nabi, sedekah. Rasul mengatakan wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Bahkan berhubungan suami istri sedekah. Bapak jangan diam. Berhubungan suami istri pahalanya. Jadi kalau begitu, kalau kita berhubungan dengan pasangan kita, pahala apa tidak? Seperti, berarti kalau buat pengantin baru, dia ada lagi amalannya. Pengantin baru pertama kali berhubungan, wudhu, yang laki jadi imam, yang perempuan jadi makmum, lalu baca Quran minimal 10 ayat, biar barokah, baca Baqarah 2 kali, Ali Imran 3 kali, An-Nisa 4 kali, Hud dan surah Yasin 17 kali. Dan kemudian baca doa, Allahumma lakasumul waliyah. Allahumma jalibna syaitan wa jalibi syaitan ma'rosakana. Terus lagi Pak Agung, angkat suaranya Pak Agung, teruskan lagi. Ya Allah, mudah ini hanya mudah. Astagfirullahaladzim. Sabar, nabi ini saya, ya Allah. Silakan Pak Agung, silakan terusin. Biji diganti benih. Emang itu biji itu? Hah? Yang ganti benih. Terus sini semuanya ke depan. Kita sedekah, kita infak, pahalanya seperti sebutir, menumbuhkan setiap tangkai pahalanya. Berarti sedekah dan kebaikan yang dari hadis digabungkan dengan Quran maksimal di angka. Jadi kalau ada yang tanya pahala hitung-hitungannya berapa di Quran biar semangat manusia, standar minimalnya sampai di angka. Berarti kalau begitu pahala kita semoga pulang dari sini semuanya di angka 700 kali lipat. Amin kan? Bismillah ya Allah. Ini Pak Bayu, ini Pak Agung, kan berdampingan sholatnya. Kata Nabi, kalian berdampingan sholat itu pahala enggak sama. Bisa jadi seperti timur dan barat.
Maka bapak di sini dan ibu di sana pulang dari sini bisa jadi pahalanya nggak sama. Apa yang membuat pahalanya beda, Ustaz? Tolong fokus ya. Nabi yang membuat kapal laut, Nabi ketika Nabi Nuh membuat kapal laut, Allah mewahyukan kalau di kapalnya ada iblis yang menyerupai manusia, yaitu umatnya Nabi Nuh. Diusir sama Nabi Nuh iblis, ukhruj ya aduwallah, wahai musuh Allah, iblis keluar dari kapalku. Maka iblis berbicara ketika diusir. Dakhaltu li usiba quluba ashabi fatakunu qulubuhum ma'i wa jasadu ma'aka. Wahai Nuh, aku masuk ke kapalmu ingin ganggu umatmu. Kata siapa? Enggak, yang bicara sekarang. Sekarang yang bicara sekarang. Bapak sehat semuanya? Siapa yang bicara? Astagfirullahaladzim, iblis. Ustaz dibilang iblis, baru mata yang berani masih. Maka apa ucapan iblis? Aku datang masuk ke kapalmu ingin ganggu umatmu. Konsentrasi ya. Kata iblis, badan umatmu di kapal sama kamu, tapi hati dan pikirannya sama aku, kata iblis. Bareng-bareng yuk. Badan umatnya Nabi Nuh di kapal sama Nabi Nuh, tapi pikiran dan hatinya sama. Bapak dan ibu badannya di mana sekarang? Perahu, kapal di sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, emang beda puasa sama enggak puasa tausiah. Mudahin ya Allah. Bapak ibu sekarang badannya di mana? Di musola kan? Sama siapa? Jangan bilang iblis. Sama siapa? Sama saya kan? Saya nggak tahu di mana bapak badannya di sini, kemana pikirannya. Tapi saya lihat dari ujung ke ujung semuanya depan belakang semuanya pada fokus ke depan. Semoga turun dari sini pahala semua diangkat. Khotib menyampaikan khutbah di hari Jumat, jamaahnya main handphone di daerah mana? Cepet deh rumah saya cepet deh. Saya kena khotib di sini tuh ada yang main handphone. Itu yang pahalanya nggak sampai diangkat. Berarti kalau begitu, pahala ibadah dilipat gandakan menjadi sampai di angka. Teman-teman semua, nyebutnya apa? Pegawai permata banker. Apa? Ya ilah kurang S doang, bankers. Enggak boleh begitu, asma Ustaz. Wow. Terus ini, permata bankers. Sampai mana sih ngomong tadi itu ya? Astagfirullahaladzim. Ulangi saya. Bareng-bareng. Ulangi saya. Ada dua amal ibadah, dapetin pahala dia, tapi pahala dia nggak berkurang sedikit pun. Oh, makanya bisa dibilang baik, terus gitu aja nggak bisa. Ini bareng-bareng ulangi. Ada dua amal ibadah, dapetin pahala dia, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi ada orang bisa dapetin pahala kita, tapi pahala kita enggak berkurang. Fokus ya. Ada orang dapetin pahala. Ini pahala teman-teman bisa didapetin sama dia, tapi pahala teman-teman enggak berkurang. Ada berapa tadi? Sama-sama. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kebaikan, barang siapa yang mengajak berbuat baik, contohnya mengajak hadir ke majelis taklim, maka yang diajak datang, yang diajak dapat pahala, maka yang mengajak kita pun dapetin pahala kita tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Siapa yang mengajak teman-teman ke sini? Siapa? Siapa yang memprakarsai? Allah. Maka beliau mendapatkan pahala seorang ini tanpa mengurangi pahala kita sedikit. Allah
Mulai besok, ajak orang berbuat baik. Ajak orang ke majelis taklim. Apapun kebaikan. Dia mengerjakan, yang ngajak dapetin pahala yang diajak tanpa mengurangi. Maka insya Allah, pahala kita didapat ke Pak Rio tanpa mengurangi pahala kita sedikit pun. Orang dipuji begini. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Sawangan. Allah. Semoga beliau berangkat haji ya Allah. Terus enggak nih? Ada berapa tadi? Kedua. Rasul mengatakan manfaat porosol iman. Barang siapa yang memberi makan orang yang bisa dikasih makan berbuka. Astagfirullahaladzim ya Allah. Barang siapa yang memberi makan orang yang mana Pak Agung, samping Pak Agung siapa namanya? Masya Allah, syukri, bersyukur. Syukri apa namanya? Hamba Allah yang selalu bersyukur. Wahai Bapak Agung, sebelah kirinya saya lihat Bapak dekat dengan Pak Syukri. Bapak Agung memberikan makanan buat Syukri. Nasi bok isinya rendang. Dimakan sama Pak Syukri. Pak Syukri hari ini puasa. Maka pahala Pak Syukri tanpa mengurangi pahala Pak Syukri sedikit. Berikan mikrofonnya ke dia. Wahai Pak Agung, siap? Siap? Ya, berikan rendang nanti sore ke dia. Jadi kami lihat semuanya ini. Jadi kalau ada yang tanya, bisa nggak dapetin pahala 700 kali lipat orang? Bisa, insya Allah. Pertama, mengajar. Yang kedua, memberi makan orang. Tadi pahala mentok di angka berapa? Terakhir ya. Kurang 3. Enggak, kita sepakatin dulu. Terusin apa cukup? Angkat suaranya. Ibu sehat, Bu? Saya tanya, bisa ngatur Allah enggak? Ngatur Ustadz? Berikan ke Pak Syukri mikrofonnya. Yuk, tolong terjemahkan. Pahala lebih dari bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, tanpa batas. Apa Ustadz? Suratnya nomor urut 39. 39. Ustadz dibilang bankers. 39. Berapa tadi saudara tadi? 39. Ayatnya 10. 39 ayat berapa? 10. Terakhir ya, terakhir nih. Sudah belum? Ya, Pak Syukri sudah, Pak Syukri. Nanti tolong tempelkan biar jelas bacanya ya. Ya. Semoga Pak Syukri berangkat umroh ya. Yuk sama-sama. Angkat suaranya Pak, angkat suaranya terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Silakan Pak Syukri pelan-pelan, nanti saya potong per kalimat, silakan. Angkat suaranya. Sini dulu, pandangan ke depan. Orang beriman disuruh takwa. Ulangi. Perintah puasa Ramadan, ya ayyuhalladzina kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Orang beriman disuruh takwa. Lebih tinggi mana? Wahai orang beriman, bertakwalah kalian. Lebih tinggi mana? Sini semua. Islam, iman, takwa. Ulangi. Ada nggak orang Islam badannya sehat, nggak ada halangan, tapi Ramadan merokok di siang hari? Maka orang Islam belum tentu. Tapi orang beriman sudah pasti. Dan ciri orang beriman yaitu puasa Ramadan.
Astagfirullahaladzim. Beda banget tausiah selain Ramadan sama Ramadan. Sama-sama. Qala Rasulullah. La tu'minu. Jangan hatta tu'minu. Rasul mengatakan dalam Sahih Muslim, tidak akan masuk surga kecuali orang beriman. Tidak akan masuk surga kecuali orang. Maka syarat masuk surga punya iman. Barang-barang. Syarat masuk surga, kalau kita beriman masuk surga, insya Allah. Jadi orang beriman puasa di bulan Ramadan. Pakai tangan dulu nih, sini. Orang beriman syarat masuk. Ciri orang beriman di bulan Ramadan ngapain? Maka orang yang puasa tidak ada kata lain, janjinya adalah masuk. Maka ada pintu khusus di sorga namanya buat orang puasa, Rayyan. Lebih modernnya lagi laki-laki namanya Royani. Harus direkam orang ini. Ryan, Royani. Bisa dipahami nggak? Sini bareng-bareng. Islam, iman, takwa. Islam berserah diri, iman percaya, takwa takut. Apa tandanya manusia punya iman? Idza sarratka hasanatuka wa sayyi'atuka fa anta mu'min. Ulangi saya ya. Manusia punya iman simpelnya. Ibadah seneng, enggak ibadah gelisah. Bapak ini siang ini seneng nggak nih? Alhamdulillah punya iman. Nanti turun dari sini, di lobi kantor, ada perempuan seksi terbuka aurat. Bapak seneng apa gelisah? Terusin lagi. Teruskan lagi. Orang-orang yang berbuat baik pasti memperoleh. Jangan pernah meremehkan ibadah kecil. Bisa jadi ibadah itu membuat jalan kita menuju. Ada seorang wanita diampuni dosa dengan rahmat Allah masuk surga gara-gara memberikan minum seekor. Jangan ke saya Pak matanya. Gara-gara kasih minum. Dosanya diampuni. Ibunya koma di ruang ICU. Dia izin sama suster meninggalkan ibunya yang sedang koma. Dia ke rumah, dia bersih-bersih mandi, lalu kemudian dia kembali ke rumah sakit. Di tengah jalan dia menemukan ada seekor kucing yang sedang lapar. Dia berikan makanan, kemudian dia menuju ke rumah sakit. Ternyata pas di rumah sakit, ibunya sedang asyik bicara sama susternya. Kata anaknya, wahai ibuku, aku meninggalkanmu, engkau sedang tidak sadarkan diri. Kenapa engkau sekarang sedang asyik berbicara? Kata ibunya, tadi aku bermimpi bertemu dengan kucing, dan kucing itu minta tolong sama Allah biar menyembuhkan penyakit itu. Jadi nggak pernah ada yang siang. Paman yang mamisqala dzarratil khairan ya. Teruskan lagi Pak Syukri. Ulangi. Sama-sama. Ketemu di Bintaro, ketemu di Cipete, ketemu di Sawangan. Dunia sempit ya, nggak selebar daun kelor. Coret. Dunia itu luas. Teruskan lagi Pak Supri. Pahala minimal sampai di angka yang bisa pahalanya berbeda-beda karena diganggu sama iblis, jin. Ada nggak pahala lebih dari? Ada, yaitu ulangi. Mudah ya Allah. Yang terakhir hanya sama-sama hanya orang-orang yang teruskan lagi tanpa batas. Maka hanya pahala orang yang Allah berikan pahala tanpa ada nggak pahala lebih dari 100 kali lipat, bisa 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, sekehendak Allah tanpa batas ada itu. Maka hidup ini harus banyak sabar. Kalau ada yang bilang sabar ada batasannya, sabar nggak ada. Menghadapi istri, menghadapi suami dan anak-anak, bahkan bapak ibu menghadapi ustadz yang model begini. Ustadz pun menghadapi jamaah yang model-model begini. Harusnya dan belajar sabar.
Belajar sabar adalah apa? Sekarang nih, pengajian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Belajar sabar adalah majelis. Enggak, Bapak sekarang lagi ngapain, Bapak? Enggak makan, enggak minum, ngapain sekarang ini? Allah, astagfirullah. Maka pengen belajar sabar di antaranya yang sekarang kita kerjain. Maka pahala puasa tanpa kerjaan dirinya puasa dipaksa. Maka jaga ini, insya Allah kita semua menjadi orang yang penyabar. Time is over. Next, insya Allah to be continued. Gaya banget. Astagfirullahaladzim. Semoga ada berkahnya. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma anfa'na warfa'na bil Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sebentar, enggak semudah itu. Saya mau tes dulu. Mudahin ya Allah. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya seperti puasa sebulan penuh? Ada apa tidak? Yang itu dengan berpuasa, alhamdulillah ya Allah. Ada nggak amal ibadah yang pahalanya seperti berpuasa selama setahun penuh? Yaitu pahala rata-rata mentok di angka pahala tanpa batas, yaitu hukumnya istri ambil uang suami tanpa izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.